Rohman, seorang pria asal Tulungagung, mengalami mimpi aneh selama 3 malam berturut-turut. Dalam mimpinya, ia selalu bertemu dengan mendiang istrinya, Dewi, yang meninggal beberapa bulan lalu. Setiap malam, Dewi meminta bantuan dengan wajah penuh kecemasan. "Rohman, tolong bantu aku. Aku tidak ingin berada di sini," katanya. Suaranya terdengar begitu nyata hingga membuat Rohman terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Awalnya, Rohman berpikir itu hanyalah mimpi buruk akibat rasa rindunya yang mendalam. Namun, mimpi yang sama terus berulang, membuat Rohman merasa gelisah. Ia takut mengabaikan pesan dari istrinya akan membawa penyesalan yang mendalam. Akhirnya, dengan tekad bulat, Rohman memutuskan untuk mengunjungi makam Dewi, meskipun ia tahu bahwa keputusannya akan menimbulkan banyak pertanyaan dan kecaman dari keluarga serta masyarakat sekitarnya. Rohman dan Dewi baru menikah beberapa tahun ketika kebahagiaan mereka diwarnai dengan kehadiran seorang anak laki-laki yang diberi nama Raka. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Setelah melahirkan, Dewi sering merasa lemah dan mengalami sakit yang tak tertahankan. Rohman, yang sangat mencintai Dewi, membawa istrinya ke berbagai rumah sakit, berharap mendapatkan kesembuhan. Namun, dokter akhirnya mendiagnosa Dewi mengidap kanker stadium akhir. Meskipun Rohman berusaha sekuat tenaga mencari pengobatan, takdir berkata lain. Dewi menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit, meninggalkan Rohman dan Raka dalam kesedihan yang mendalam. Sejak kematian Dewi, Rohman merasa hidupnya kehilangan arah. Setiap hari terasa hampa tanpa kehadiran istri tercintanya. Ia sering duduk di ruang tamu sambil menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Malam-malamnya dipenuhi dengan kesedihan dan kerinduan yang mendalam. Hingga akhirnya, mimpi-mimpi aneh itu datang, membuat Rohman merasa harus melakukan sesuatu. Ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa Dewi muncul dalam mimpinya meminta pertolongan. Pada suatu pagi yang cerah, Rohman berangkat ke makam Dewi dengan hati yang berat. Ia membawa makanan kesukaan Dewi dan sesampainya di sana, ia membersihkan rumput yang tumbuh di sekitar makam. Saat membersihkan makam, Rohman menemukan kain berwarna putih yang tampaknya milik Dewi. Kain itu berada di dekat makam, seolah-olah sengaja diletakkan di sana. Perasaan aneh mulai menyelimutinya. Rohman yakin kain itu seharusnya berada di dalam kubur bersama jenazah Dewi. Setelah berpikir sejenak, Rohman memutuskan untuk membongkar makam Dewi. Keputusan ini mendapat tentangan keras dari keluarga dan mertuanya. Mereka menganggap membuka makam adalah tindakan yang tidak menghormati almarhumah. Namun, Rohman merasa ada sesuatu yang tidak beres dan bersikeras untuk melanjutkan niatnya. Kegelisahan dan dorongan dari mimpinya membuatnya yakin bahwa ia harus menemukan jawaban. Keputusan Rohman untuk membongkar makam Dewi menimbulkan protes dari keluarga dan tetangga. Mereka menganggap tindakan itu tidak menghormati almarhumah. Namun, kegigihan Rohman tidak goyah. Perasaan aneh yang dia rasakan dan dorongan kuat dari mimpinya membuatnya yakin bahwa ada sesuatu yang harus ditemukan. Pada pagi yang suram, langit mendung seolah turut merasakan beban yang ada di hati Rohman. Dia membawa beberapa pekerja dan seorang petugas dari kantor kelurahan untuk menyaksikan proses pembongkaran tersebut. Saat cangkul pertama menghantam tanah, Rohman merasakan denyut jantungnya semakin cepat. Setiap gumpalan tanah yang diangkat menambah berat beban di hatinya. Mata para saksi penuh dengan ketegangan dan harap-harap cemas. Meskipun ada banyak keraguan dan kecaman, Rohman terus berdoa dalam hati agar tindakannya ini benar. Ketika akhirnya peti mati terlihat, suasana menjadi hening. Rohman dengan tangan gemetar membuka peti mati tersebut. Namun, apa yang mereka temukan sungguh mengejutkan. Jenazah Dewi hilang. Tidak ada tanda-tanda pembusukan atau keberadaan jenazah. Hanya kain kafan yang tersisa. Silaola tubuh Dewi lenyap begitu saja. Kejutan dan ketakutan merasuki hati semua orang yang hadir. Setelah menemukan bahwa jenazah Dewi hilang, Rohman segera menghubungi polisi. Petugas kepolisian datang dengan cepat, dan penyelidikan dimulai. Rohman memberikan semua informasi yang dia miliki, termasuk tentang mimpi-mimpinya yang berulang dan kain yang ia temukan di dekat makam. Polisi segera mengamankan lokasi makam untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Mereka memasang garis polisi di sekitar area tersebut, dan mulai melakukan penyelidikan intensif. Setiap saksi yang mungkin mengetahui sesuatu, dari pekerja makam hingga penduduk sekitar, diinterogasi dengan cermat. Tidak ada yang dibiarkan terlewatkan.
Penyelidikan ini membuahkan hasil ketika salah satu saksi melaporkan melihat sekelompok orang yang mencurigakan di sekitar makam beberapa malam sebelum Rohman menggali kubur. Informasi ini memberikan petunjuk baru kepada polisi. Mereka mulai mengumpulkan bukti lebih lanjut, termasuk sidik jari dan jejak kaki yang ditemukan di sekitar makam. Setelah berminggu-minggu penyelidikan yang melelahkan, polisi menemukan petunjuk penting. Mereka berhasil mengidentifikasi sekelompok orang yang terlibat dalam praktik okultisme dan sering menggunakan jenazah untuk ritual. Kelompok ini diketahui beroperasi di daerah terpencil dan telah lama menjadi buronan polisi atas berbagai kegiatan ilegal. Polisi kemudian merencanakan operasi penggerebekan. Dengan informasi yang terkumpul, mereka melacak lokasi kelompok tersebut. Penggerebekan dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh kewaspadaan, mengingat bahaya yang mungkin mereka hadapi. Dalam sebuah operasi yang dramatis di tengah malam, polisi menyerbu markas kelompok tersebut dan berhasil menangkap beberapa anggotanya. Saat penggerebekan berlangsung, Rohman yang mengikuti perkembangan kasus dari kejauhan merasa jantungnya berdegup kencang. Ketegangan semakin meningkat saat ia mendengar laporan tentang penemuan jenazah Dewi di lokasi tersebut. Polisi menemukan jenazah Dewi dalam kondisi yang mengenaskan, namun masih utuh. Perasaan lega sekaligus sedih memenuhi hati Rohman. Ia merasa ngeri membayangkan apa yang terjadi pada tubuh istrinya selama hilang, tetapi juga merasa bersyukur karena akhirnya bisa membawa Dewi pulang. Penemuan jenazah Dewi di lokasi ritual okultisme mengguncang seluruh komunitas. Berita ini menyebar dengan cepat, mengundang berbagai reaksi dari masyarakat. Beberapa merasa marah dan ngeri, sementara yang lain merasa iba dan sedih. Banyak yang tidak menyangka bahwa di balik ketenangan desa mereka, tersembunyi kegelapan yang begitu mengerikan. Setelah berhasil mengembalikan jenazah Dewi, polisi memastikan bahwa para pelaku diadili dengan hukuman yang setimpal. Proses hukum berjalan dengan cepat dan tegas, mengingat beratnya kejahatan yang mereka lakukan. Rohman dan keluarganya terus mengikuti perkembangan proses hukum, berharap keadilan benar-benar ditegakkan. Dengan jenazah Dewi yang telah ditemukan, Rohman mengatur pemakaman ulang. Upacara ini dilakukan dengan lebih hikmat dan penuh penghormatan. Seluruh desa turut hadir untuk memberikan dukungan kepada Rohman dan keluarganya. Mereka mengadakan doa bersama, memohon agar roh Dewi mendapatkan kedamaian abadi. Rohman berdiri di samping makam, air matanya mengalir deras. Ia merasa lega karena akhirnya bisa memberikan tempat peristirahatan yang layak bagi Dewi. Dalam hati, ia berjanji untuk terus menjaga kenangan istrinya dan menjalani hidup dengan penuh semangat demi Raka. Selama upacara pemakaman, Rohman menyampaikan beberapa kata kepada para hadirin. Ia menceritakan tentang mimpi-mimpinya dan bagaimana hal itu membawanya pada penemuan yang mengejutkan. Rohman berharap kisahnya bisa menjadi pelajaran bagi semua orang bahwa cinta sejati melampaui batas kehidupan dan kematian. Setelah pemakaman ulang, Rohman merasa bahwa hidupnya mulai kembali normal meskipun kesedihan masih menyelimuti hatinya. Ia kembali bekerja dengan semangat baru, berusaha menjadi ayah yang baik bagi Raka. Setiap malam, ia tetap berdoa untuk Dewi, berharap bahwa kini roh istrinya bisa beristirahat dengan tenang. Kehidupan di desa juga perlahan kembali normal. Masyarakat semakin waspada dan saling mendukung. Kejadian ini mengajarkan mereka untuk lebih peduli dan menjaga satu sama lain. Para tetangga sering mengunjungi Rohman, menawarkan bantuan dan dukungan, menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi cobaan ini. Seiring berjalannya waktu, luka Rohman perlahan mulai sembuh. Ia menemukan kekuatan dalam kenangan dan cinta Dewi, serta dalam tawa dan senyum Raka. Kehidupan mereka, meskipun pernah terguncang, kini kembali berangsur stabil. Rohman melihat masa depan dengan lebih optimis, bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi Raka dan menjaga warisan cinta Dewi tetap hidup. Kisah tentang kehilangan Dewi dan penemuan jenazahnya adalah bukti bahwa cinta sejati melampaui batas antara hidup dan mati. Rohman belajar bahwa meskipun Dewi sudah tiada, kenangan dan cinta mereka tetap hidup dalam hatinya. Ia belajar untuk menghargai setiap momen yang mereka miliki bersama dan untuk terus memperjuangkan kebahagiaan. Meskipun dalam keadaan sulit, dengan semangat baru, Rohman terus melangkah maju, membawa kenangan Dewi dalam setiap langkahnya. Ia bertekad untuk menjaga cinta mereka tetap hidup, memberikan yang terbaik bagi Raka, dan menjalani hidup dengan penuh makna dan tujuan. Di desa kecil di Tulungagung, kisah tentang Rohman dan Dewi akan selalu dikenang sebagai bukti bahwa cinta sejati melampaui batas ruang dan waktu. Dan di hati setiap orang yang mendengar kisah ini, akan tumbuh keyakinan bahwa cinta adalah kekuatan terbesar yang kita miliki, kekuatan yang bisa mengatasi segala rintangan dan membawa kita menuju kebahagiaan yang abadi.
Sejak kejadian itu, kehidupan Rohman perlahan berubah. Ia merasa lebih tenang dan fokus dalam merawat Raka. Meskipun kehilangan Dewi merupakan luka yang dalam, Rohman berusaha untuk melanjutkan hidup demi putranya. Ia mulai bekerja lebih keras untuk memberikan yang terbaik bagi Raka dan memastikan bahwa anaknya tumbuh dengan baik, meskipun tanpa kehadiran ibu. Setiap kali Rohman merasa kesepian atau sedih, ia selalu mengingat mimpi-mimpi yang membawanya menemukan kebenaran tentang Dewi. Mimpi itu memberinya kekuatan dan penghiburan, seolah-olah Dewi masih ada di sisinya, membimbingnya dan menjaga mereka berdua dari kejauhan. Rohman merasa bahwa Dewi telah memberinya sebuah pesan terakhir, sebuah tanda cinta yang abadi. Melalui perjalanan ini, Rohman belajar banyak tentang cinta, kehilangan, dan harapan. Ia menyadari bahwa meskipun Dewi sudah tiada, kenangan dan cinta mereka tetap hidup dalam hatinya. Ia belajar untuk menghargai setiap momen yang mereka miliki bersama dan untuk terus memperjuangkan kebahagiaan, meskipun dalam keadaan sulit. Rohman juga belajar untuk lebih mendengarkan intuisi dan mempercayai mimpinya. Mimpi-mimpi tersebut bukan hanya sekadar pantulan dari keinginannya, tetapi juga mungkin sebuah cara untuk berkomunikasi dengan Dewi di alam yang berbeda. Melalui mimpi itu, Rohman menemukan kekuatan untuk menghadapi kenyataan dan untuk mencari kebenaran. Kehidupan Rohman juga dipenuhi dengan dukungan dari teman-teman dan tetangga. Mereka menyadari betapa berat beban yang dipikul Rohman dan banyak yang memberikan bantuan, baik berupa dukungan emosional maupun materi. Tetangga sering datang berkunjung, membawa makanan atau membantu mengurus Raka. Kehadiran mereka memberikan kekuatan tambahan bagi Rohman untuk terus maju. Keluarga Dewi, yang awalnya merasa terguncang dengan pembongkaran makam, akhirnya memahami niat Rohman dan mulai merangkulnya kembali. Mereka melihat betapa besar cinta Rohman terhadap Dewi dan betapa keras usahanya untuk menemukan kebenaran. Keterbukaan dan dukungan keluarga semakin mempererat hubungan mereka. Dengan dukungan dari orang-orang terdekat, Rohman mulai bangkit dari keterpurukannya. Ia memutuskan untuk kembali bekerja dengan semangat baru. Rohman, yang sebelumnya adalah seorang guru, kini kembali mengajar dengan lebih antusias. Ia ingin menjadi teladan bagi Raka dan para muridnya bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, kita harus tetap berjuang dan tidak menyerah. Mengajar juga memberikan Rohman kesempatan untuk berbagi pengalaman hidupnya. Ia sering menceritakan kepada murid-muridnya tentang pentingnya cinta, keberanian, dan kejujuran. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Raka, yang semakin besar, juga menjadi sumber kebahagiaan bagi Rohman. Meskipun masih kecil, Raka menunjukkan kecerdasan dan keceriaan yang mengingatkan Rohman pada Dewi. Setiap kali Raka tersenyum atau tertawa, Rohman merasakan kehadiran Dewi yang selalu ada di hati mereka. Rohman sering mengajak Raka mengunjungi makam Dewi, membersihkan dan menaruh bunga di sana. Mereka akan duduk bersama, berbicara tentang Dewi dan mengenang saat-saat indah yang pernah mereka miliki. Rohman merasa bahwa dengan cara ini, ia bisa mengajarkan Raka untuk menghormati dan mencintai ibunya meskipun sudah tiada. Mimpi-mimpi tentang Dewi, meskipun tidak lagi muncul setiap malam, tetap memiliki tempat khusus dalam hati Rohman. Ia percaya bahwa melalui mimpi-mimpi itu, Dewi telah memberikan pesan penting yang membantunya menemukan kedamaian dan kekuatan untuk terus hidup. Mimpi itu mengajarkan Rohman bahwa cinta sejati tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan setelah kematian, Rohman juga belajar bahwa kadang-kadang, kita harus berani mengambil tindakan meskipun menghadapi banyak rintangan. Keberaniannya untuk menggali makam Dewi, meskipun ditentang banyak orang, pada akhirnya membuahkan hasil dan mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Kejadian hilangnya jenazah Dewi juga membawa dampak positif bagi komunitas di sekitar Rohman. Mereka menjadi lebih waspada dan saling menjaga. Penjagaan makam diperketat dan masyarakat sekitar lebih sering berkomunikasi dan saling memberi dukungan. Kejadian ini menyatukan mereka dalam solidaritas, menunjukkan bahwa dalam kesulitan, persatuan dan dukungan satu sama lain adalah kekuatan yang tak ternilai. Kenangan akan Dewi terus hidup dalam setiap langkah Rohman dan Raka. Setiap tahun, mereka merayakan ulang tahun Dewi dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Mereka akan menyalakan lilin, menghidangkan makanan kesukaan Dewi, dan berbagi cerita tentang masa-masa indah yang pernah mereka alami bersama. Rohman ingin Raka tumbuh dengan mengenang ibunya sebagai sosok yang kuat dan penuh kasih. Rohman juga terlibat dalam kegiatan sosial di lingkungannya, membantu orang-orang yang membutuhkan. Ia merasa bahwa cara terbaik untuk menghormati kenangan Dewi adalah dengan melakukan kebaikan kepada sesama. Rohman sering mengadakan kegiatan amal di sekolah tempatnya mengajar,
mengumpulkan dana untuk membantu anak-anak yang kurang mampu. Semua ini dilakukan dengan harapan bahwa cinta dan kebaikan yang ditinggalkan Dewi dapat terus hidup dan memberikan dampak positif bagi banyak orang. Kehidupan Rohman tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya ia masih merasakan kesedihan yang mendalam, terutama saat-saat tertentu yang mengingatkannya pada Dewi. Namun, setiap kali perasaan itu datang, ia akan mengingat momen-momen penuh kasih yang mereka lalui bersama. Ia juga menemukan penghiburan dalam melihat Raka tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh semangat. Raka yang kini beranjak remaja, mulai menunjukkan minat dalam berbagai kegiatan, baik akademik maupun non-akademik. Rohman selalu mendukung setiap langkah yang diambil putranya, memastikan bahwa Raka merasa dicintai dan didukung sepenuhnya. Melalui dukungan ini, Rohman merasa bahwa ia tidak hanya menjalani hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mewujudkan impian-impian Dewi yang belum sempat tercapai. Kisah Rohman dan Dewi adalah kisah tentang cinta yang abadi, cinta yang tidak mengenal batas antara hidup dan mati. Meskipun Dewi telah tiada, cintanya tetap hidup dalam hati Rohman dan Raka. Setiap tindakan baik yang dilakukan Rohman, setiap senyum dan tawa Raka, semuanya adalah bukti bahwa cinta Dewi masih ada dan akan selalu ada. Rohman belajar bahwa cinta sejati tidak pernah benar-benar hilang. Cinta itu akan selalu menemukan cara untuk hadir dan memberikan kekuatan, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Dengan cinta yang abadi ini, Rohman merasa bahwa Dewi selalu ada di sisinya, membimbingnya, dan memberikan kekuatan untuk terus melangkah maju. Dengan berjalannya waktu, Rohman dan Raka semakin kuat. Mereka menjalani kehidupan dengan penuh semangat dan harapan, selalu mengenang Dewi dalam setiap langkah yang mereka ambil. Mimpi-mimpi yang pernah datang membawa kegelapan kini menjadi kenangan indah yang mengingatkan mereka akan kekuatan cinta dan keajaiban yang bisa terjadi dalam hidup. Rohman dan Raka kini adalah simbol dari kekuatan dan keberanian, mengajarkan kepada kita semua bahwa meskipun kehilangan orang yang kita cintai, cinta itu sendiri tidak pernah benar-benar pergi. Cinta akan selalu ada, memberikan cahaya dalam kegelapan, dan mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Dari kisah ini kita belajar bahwa cinta sejati itu memang ada. Terbukti dari besarnya rasa cinta Rohman pada mendiang istrinya, Dewi. Di sisi lain, ia sangat sulit untuk melepas kepergian kekasih hatinya itu. Namun sesulit apapun itu, hidup tetap harus berjalan. Dan kesedihan hanyalah perasaan manusiawi yang seiring berjalannya waktu akan bergantian dengan kebahagiaan yang lain. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.